biang bang. Polisi menggerebek rumah pengedar narkoba di Payakumbuh, Sumatera Barat. Dua orang tersangka pengedar yang merupakan paman dan keponakan diringkus polisi. Keduanya tak berkutik saat petugas menemukan 5 paket kecil sabu, alat hisap, timbangan digital, dan uang tunai yang diduga hasil penjualan narkoba di rumahnya. Kita juga mengamankan 5 paket narkotika jenis sabu yang sudah siap edar. Untuk keterangan dari sementara, kedua orang ini yang sudah kita amankan antara mama dengan keponakan. Saat ini kedua tersangka tengah menjalani pemeriksaan di Mapolres Payakumbuh, Sumatera Barat untuk pengembangan kasus lebih lanjut. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, AA News melaporkan. Pelajar tewas akibat tawuran pelajar di Bekasi. Sidang putusan kasus pembunuhan di Pengadilan Negeri Gianyar diwarnai kericuhan. Keluarga korban berteriak dan memaki para pelaku. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Belanda, dijadwalkan bertemu langsung dengan Raja Willem-Alexander. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali iNews Pagi ini bisa kembali hadir untuk melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Yasmina Tania. Dan saya Bayu Pradana. Dan inilah iNews Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita awali informasi iNews Pagi hari ini terkait dengan kebakaran di pabrik gula, dan berikut informasinya. Kebakaran menghanguskan tempat produksi gula merah di Desa Sambi Jajar, Kecamatan Sumbergempol, Tulung Agung, Jawa Timur, Kamis malam. Api diduga berasal dari korsleting listrik mesin pompa air yang digunakan untuk mengisi kolam ikan di belakang gudang. Banyaknya bahan-bahan mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan. 3 mobil pemadam kebakaran dan 2 truk suplai air diterjunkan ke lokasi. Api pun berhasil dipadamkan setelah 4 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, AA News melaporkan. Gempa bumi bermagnitudo 5,7 skala Richter yang berpusat di timur laut Banyuwangi menyebabkan puluhan rumah warga rusak. Detik-detik kerasnya guncangan gempa terekam CCTV warga. Beginilah rekaman CCTV detik-detik terjadinya gempa yang dirasakan warga di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Gempa dengan magnitudo 5,7 skala Richter membuat CCTV bergoyang dengan keras. Ya buru temu sebungon nengi dalam rempak. Di waktu bersamaan warga berusaha keluar menyelamatkan diri masing-masing. Berdasarkan data sementara sedikitnya 40 rumah rusak akibat gempa. Tempat kejatuhan bangunan nggak tadi? Iya, waktu lari tadi ke sini ke dapur di sini, jatuh itu. Awalnya gempanya langsung banter atau hanya pelan-pelan dulu pertama? Dulu sebentar terus banter. Gempa bermagnitudo 5,7 skala Richter yang berpusat di timur laut Banyuwangi juga dirasakan warga Bondowoso, Jawa Timur. Sedikitnya 3 rumah warga di Kabupaten Bondowoso rusak, di mana 1 diantaranya ambruk hingga rata dengan tanah. Untuk kerusakan ya rumah juga ada tembok rumah, kamar
Jadi kami masih tunggu asesmen atau data selanjutnya. Hingga saat ini tidak ada korban jiwa dalam insiden gempa. Namun petugas masih terus mendata kerusakan dampak gempa bumi ini. Petugas juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak panik dan tetap tenang. Dari Situbondo dan Bondowoso, Jawa Timur, Tim Liputan A-News melaporkan. Pemirsa, dua kelompok pelajar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terlibat aksi tawuran. Keduanya saling serang dengan menggunakan senjata tajam berukuran besar. Ya, akibat dari tawuran tersebut, pemirsa, 2 orang pelajar tewas akibat luka sabetan senjata tajam. Aksi tawuran 2 kelompok pelajar sekolah menengah kejuruan di Jalan Raya Urip Sumoharjo, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pecah. Kedua kelompok pelajar ini saling serang menggunakan senjata tajam berukuran besar. Akibat kejadian, 2 orang dinyatakan meninggal dunia usai dilarikan ke Rumah Sakit Anissa Cikarang. Korban berinisial AN tewas dengan luka sabetan senjata tajam, sementara W tewas akibat mengalami laka lantas usai berusaha kabur hingga menabrak sebuah pohon. Mengetahui kejadian, keluarga korban histeris tak menyangka korban tewas usai terlibat tawuran. Diketahui, aksi tawuran bukan kali pertama terjadi dan sangat meresahkan warga sekitar maupun pengendara yang melintas di jalan. Korban yang untuk keluarga yang di saya itu ada 1 orang yang meninggal, ada 2 di Anissa itu anak dari Blokang. Oh, dari anak Blokang yang 1 meninggal. Betul. Terus ada yang kritis, yang ini luka-luka? Yang kritis, ada 1 sekarang dirujuk ke RSUD. Kini, kasusnya masih dalam penanganan Polsek Cikarang Utara dan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi melaporkan. Pemirsa, mahasiswa asal Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara yang berkuliah di Gorontalo tewas usai mengikuti pendidikan dasar Mapala. Diduga mahasiswa tersebut tewas usai mengalami penganiayaan. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut jenazah Muhammad Jackson, mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo yang meninggal dunia usai mengikuti pendidikan dasar Mapala. Proses pemulangan jenazah dari Gorontalo ke kampung halamannya di Muna memakan waktu 3 hari menggunakan ambulans. Keluarga berharap aparat kepolisian segera mengusut tuntas penyebab kematian Muhammad agar pelaku bisa segera ditangkap dan diproses sesuai hukum. Saya juga sudah melapor, saya mendatangkan kepada teman-teman saya sama keluarga saya di sana, sudah ada penasihat hukum saya di sana, sudah mendatangkan kepada mereka agar segera diusut tuntas kasus ini, agar pelaku semua ditangkap, diadili. Sementara Polres Bone Bolango yang menyelidiki kasus ini telah memeriksa 10 orang termasuk mahasiswa dan alumni yang masuk dalam panitia pengkaderan. Dari pihak Polres Bone Bolango sudah meminta keterangan sebanyak 10 orang yang terkait dengan proses Diksar Mapala. Namun akan berlanjut dengan pihak-pihak yang lainnya yang mengetahui tentang kejadian di Diksar Mapala tersebut. Sebelumnya Muhammad Jackson mengikuti Diksar Mapala kampus Universitas Negeri Gorontalo selama 4 hari, mulai tanggal 14 hingga 18 September 2025. Dari Gorontalo dan Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, Nur Faizila Hasan, A-News melaporkan.
Kita ke informasi lain pemirsa, imbas macet panjang, Jasa Marga membuka kembali beberapa gerbang tol di ruas tol Cawang Tomang Pluit yang sebelumnya ditutup untuk perbaikan pasca demonstrasi akhir Agustus lalu. Ya, sejak pukul 9.30 pagi pemirsa, 5 gerbang tol yang beroperasi kembali antara lain GT Senayan, GT Semanggi 1, GT Selipi 1, GT Semanggi 2, dan GT Kuningan 1. 5 gerbang tol ini dibuka secara parsial atau tidak beroperasi seluruh lajur, ada juga yang beroperasi penuh. Sedangkan GT Selipi 2 dan GT Pejompongan masih dalam tahap persiapan dan pengangkutan material sebelum nantinya juga akan kembali beroperasi secara parsial. Kericuan mewarnai eksekusi bangunan ruko di atas lahan seluas 106 meter persegi di Jalan Gagak, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kericuan bermula saat ratusan orang dan keluarga pemilik toko mengadang jurusita Pengadilan Agama saat hendak membacakan risalah hasil lelang di halaman bangunan ruko. Kericuan tak terhindarkan saat massa yang melakukan pengadangan saling dorong dengan puluhan personil polisi yang mengawal jalannya eksekusi. Akibatnya, polisi mengamankan 4 orang yang terlibat kericuhan. Dengan tidak dihadirkan saya, cuma orang besi menelpon, Bu Haji mau dilelang. Tidak lama berselang 3 jam saya ditelepon bahwa sudah selesai dilelang, dimenangkan duit sampai 1,5 M. Sedangkan harga rumah ini 7 miliar. Tapi utang tak sebelumnya di bank berapa banyak? Sebelumnya itu maka sudah dilelang, saya dipanggil orang bank untuk mengumpul semua uang saya. Makanya dia bilang, ini kenapa tidak berutang, kurang utangku dari 9 miliar, sudah dilelang rumahku. Pemilik rumah memiliki pinjaman di sebuah bank sebesar 1,6 miliar rupiah. Namun ia menolak jalannya eksekusi karena menilai proses lelang rukonya oleh pihak bank banyak kejanggalan. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur Ainus melaporkan. Pemirsa, penertiban PKL di kawasan Pasar Pagi Paraklawe, Kecamatan Lubek, Kota Padang berlangsung ricuh. Sejumlah pedagang mengamuk dan juga menolak ditertibkan karena lapaknya berada di atas badan jalan sehingga terlibat bentrok dengan petugas. Apa janjian berikutnya hari? Kalau saya buka apa? Ayo, situlah Pak di luar, situ banyak lupa. Kacau di dulu. Kami buka gini kojo, Mas buka Mas. Pedagang santan kelapa dan sembako ini mengamuk saat petugas Satpol PP hendak menertibkan lapaknya yang dianggap berada di atas badan jalan di kawasan Pasar Pagi, Kecamatan Lubek, Kota Padang. Wanita ini bahkan histeris dan terlibat cekcok dengan petugas karena menolak atap lapaknya ditertibkan petugas. Suasana pun semakin memanas saat sejumlah pedagang lain protes dan menolak kegiatan penertiban yang dilakukan oleh petugas gabungan. Walau sempat ricuh, penertiban tetap dilanjutkan karena sebelumnya petugas telah memberikan surat teguran dan waktu untuk menertibkan sendiri lapak-lapak mereka yang dianggap sebagai bangunan liar. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunanda melaporkan. Pemirsa, seorang juru parkir resmi binaan di Subkota Bogor ditangkap unit reskrim Polsek Bogor Tengah yang membalak wisatawan sebesar Rp100.000 karena parkir di bahu Jalan Raya Surya Kencana, Kota Bogor, Jawa Barat. Rombongan bus wisatawan bahkan terlibat cekcok dengan petugas parkir yang menolak dimintai uang parkir. Iya, yang bikin harga 100.000 siapa? Ya. Yang bikin harga 100.000 siapa? Nama bis ini juga 100.000, Ibu. Iya, saya mau tanya, saya yang bikin harga 100.000 siapa? Iya, yang bikin... Inilah video viral saat sejumlah penumpang bus terlibat cekcok dengan petugas parkir saat dipaksa membayar parkir Rp100.000 di Jalan Raya Surya Kencana, Kota Bogor, Jawa Barat.
Oh beda lagi, terus 2 minggu lagi nanti berbeda lagi Bogor ya, Surkan ya. Mereka protes lantaran tarif parkir sengaja digetok dengan dalih larangan kendaraan besar. Usai videonya viral, pelaku pungli akhirnya ditangkap tim unit reskrim Polsek Bogor Tengah. Pelaku diketahui merupakan juru parkir resmi binaan Dinas Perhubungan Kota Bogor yang mengaku hendak menertibkan larangan kendaraan besar masuk area tersebut. Polisi mengimbau kepada para wisatawan untuk tertib aturan seperti larangan kendaraan besar dan bus melintasi di kawasan tersebut. Hingga kini, polisi masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pelaku untuk penerapan pasal pidana dugaan pungli. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Legok Kabupaten Tangerang, Banten membacok istrinya dengan senjata tajam hingga kritis. Pelaku mengetahui korban telah berselingkuh. Wanita ini terkapar di depan rumah warga di Desa Caring, Legok, Tangerang. Sementara 2 orang mengalami luka akibat mencegah pelaku yang menganiaya korban. Pelaku merupakan suami korban, berdiri tenang melakukan penganiayaan dengan senjata tajam. Sejumlah warga berusaha menangkap pelaku, namun karena pelaku membawa senjata tajam, akhirnya memilih mundur. Pelaku ditangkap polisi setelah tiba di lokasi kejadian dan dibawa ke Polsek Legok untuk menjalani pemeriksaan. Sebilah senjata tajam dan benda tumpul yang digunakan pelaku untuk menganiaya istrinya disita. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku menganiaya para korban karena tersulut emosi setelah mengetahui istrinya berselingkuh. Bahwa pelaku ini didasari oleh cemburu yang dicurigai istrinya itu selingkuh. Untuk korban ada 3, 2 dari paman dan saudaranya pelaku, dan 1 yang kita amankan dan kita tahan yaitu pelakunya sendiri. Tersangka terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Tangerang, Aimar Rani, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang putusan kasus pembunuhan di Pengadilan Negeri Gianyar diwarnai kericuhan. Keluarga korban berteriak dan memaki para pelaku. Sidang putusan kasus pembunuhan seorang pria yakni Made Agus Aditya di Pengadilan Negeri Gianyar berlangsung ricuh. Suasana memanas ketika keluarga dan kerabat korban berteriak memaki terdakwa yang berjumlah 3 orang. 2 orang perempuan bahkan berteriak histeris hingga jatuh pingsan. Dari 3 terdakwa, hakim memutuskan hukuman vonis 15 tahun penjara kepada 2 terdakwa dan melepaskan 1 terdakwa lain lantaran terbukti tidak bersalah. Pihak keluarga kecewa mendengar ada 1 pelaku dibebaskan. Pada waktu dia masih, anak saya sudah meninggal, dia masih berada di sana kan, itu kan ya minimal kan adalah hukumnya, bukan bebas seperti itulah. Ada peran dari terdakwa tersebut untuk menghalang-halangi korban untuk kabur waktu itu. Padahal waktu itu korban udah ingin kabur biar tidak terjadi permasalahan, namun waktu itu terdakwa yang satu ini yang putusannya bebas ini menghalang-halangi. Kasus ini terjadi pada 17 Januari 2025. Bermula saat motor korban disenggol kendaraan para pelaku. Emosi, para pelaku kemudian mendatangi dan menganiaya korban hingga tewas. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Pacitan, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan sesosok pria tewas di hutan dengan posisi membusuk. Diduga ia adalah pelaku pembantaian sekeluarga yang menyebabkan 2 orang tewas dan 3 luka-luka. Mayat sosok pria ditemukan di hutan dengan kondisi membusuk di Desa Temon, Pacitan, Jawa Timur. Diduga jenazah sosok pria ini pelaku pembunuhan dan pembantaian sekeluarga yang menyebabkan 2 orang tewas dan 3 lainnya luka-luka. Jenazah ditemukan oleh 4 warga yang melakukan pencarian sejak 4 hari lalu. Terus kita ke sini semakin menyengat, udah turun dari sini. Saya telusuri itu udah ada lalat-lalat itu. Kami sudah yakin ini pasti di sini berarti gitu. Polisi langsung melakukan olah TKP dan identifikasi sementara di lokasi penemuan. Yang jelas kalau dari ciri-ciri kaos
ada celana identik tetap ya, tapi kita tetap adakan otopsi dulu, baru setelah itu kita akan umumkan. Selanjutnya jenazah dibawa ke RSUD Darsono Pacitan untuk visum. Juga memastikan identitas pelaku dan untuk mengetahui penyebab kematiannya. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Anggota mana, Pak? Dia mengakunya tadi divisi, Pak. Oknum anggota TNI PraKSI ditangkap usai melakukan penembakan ke arah anggota TNI di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. PraKSI memasuki bank sambil membawa senjata laras panjang jenis SS2. Aksi oknum anggota TNI ini terekam CCTV. PraKSI datang dengan tujuan untuk bertemu dengan kepala cabang bank setempat. Tidak berhasil bertemu dengan kepala cabang, PraKSI emosi melihat kedatangan 5 anggota Intel Kodim hingga melepaskan tembakan ke arah petugas Intel hingga peluru mengenai dinding pos keamanan. Usai melepaskan tembakan, oknum TNI tersebut langsung ditangkap dan dibawa ke Makodim 1409 untuk dimintai keterangan. Sehingga dari pihak security bank menelpon kami, menelpon anggota unit Intel, sehingga anggota unit Intel datang ke sana. Pas datang ke sana, yang bersangkutan ini kaget. Kenapa barang Intel di sini? Sehingga langsung senjatanya diangkat menuju ke anggota kami, diarahkan ke anggota kami. Pada saat pas diarahkan larasnya ke badannya anggota kami, langsung ditangkis ke atas, terus terjadi letusan seperti itu. Terus untuk kondisi anggota kami sampai sekarang tidak apa-apa. Usai ditangkap di kantor Kodim setempat, pelaku PraKSI kini diserahkan kepada kesatuannya untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut. Sementara motif pasti penembakan masih diselidiki petugas setempat. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, keracunan massal siswa akibat MBG, pemerintah Kabupaten Bandung Barat hentikan aktivitas dapur MBG di Kecamatan Cipongkor. Pemerintah Kabupaten juga akan evaluasi 85 dapur MBG lain yang ternyata juga belum bersertifikasi. Pasca keracunan massal usai menyantap makan bergizi gratis, aktivitas dapur MBG di Kecamatan Cipongkor dihentikan sementara. Dapur MBG ini menyediakan 3.000 paket MBG untuk sejumlah sekolah di Kabupaten Bandung Barat. Selain itu, pemerintah kabupaten juga akan mengevaluasi 85 dapur MBG lainnya di Bandung Barat yang diduga belum memiliki sertifikasi. Kita melakukan evaluasi terhadap semua MBG. Yang di Cipongkor berarti, Pak? Ya. Tapi semuanya juga tetap kita lakukan evaluasi karena ada dari data yang saya dapat 85 dapur memang masih belum memiliki sertifikasi sehat seperti itu. Si 85 se KBB, Pak, atau se... Yang kita stop ini yang di Cipongkor aja, Pak. Pak, yang belum ada sertifikasi itu yang di wilayah mana aja? Semua. Jadi kita akan melakukan melalui DGN dan dinas terkait untuk segera proses supaya semua bisa bersertifikat sehat dan layak. Sebelumnya keracunan massal siswa akibat MBG meluas hingga ke Kecamatan Cihampelas. Hingga saat ini sudah lebih dari 500 siswa di Kabupaten Bandung Barat keracunan dan harus dirawat intensif. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, Kepolisian Resort Cimahi selidiki kasus makanan bergizi gratis di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Polisi ambil sampel dari para korban sebagai langkah penanganan keracunan. Polres Cimahi belum bisa memastikan penyebab keracunan makanan bergizi gratis yang menimpa pelajar mulai dari PAUD hingga SMA sederajat di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Polisi terus menyelidiki dan mengambil sampel muntah siswa untuk mengetahui penyebab keracunan. Tak hanya itu, tim kesehatan dan puluhan anggota juga dikerahkan untuk membantu korban keracunan. Personil kita turunkan berjumlah sekitar 320 personil. Nah, untuk tindakan yang kita lakukan, pertama kita sudah mengambil sampel, baik itu muntahan dari korban
dan sisa makanan yang dimakan oleh korban. Nah, itu sudah kita kirimkan ke Labkesda Jawa Barat Bandung dan di Puslapor Mabes Polri di Bogor. Keracunan MBG terjadi di 2 kecamatan, Cikpongkor dan Cihamplas. Saat ini korban berjumlah 1.033 dan sudah mendapat perawatan di puskesmas serta rumah sakit yang berada di Kabupaten Bandung Barat dan Cimahi dan Kota Bandung. Korban yang berdatangan mengalami pusing, mual, sesak nafas usai menyantap MBG yang disiapkan oleh Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Cipongkor dan Kecamatan Cihamplas. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan memanggil Kepala BGN Jawa Barat pasca Kabupaten Bandung Barat tetapkan KLB. Pemprov Jawa Barat ingin menyelidiki kasus keracunan MBG di Jawa Barat. Satu persatu siswa SMA Negeri 1 Cihamplas dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Cililin. Para siswa ini disebut keracunan usai mengonsumsi makanan bergizi gratis. Puluhan pelajar masih terbaring lemas di RS Cililin karena masih merasakan pusing, mual, dan nyeri perut usai mengonsumsi makan bergizi gratis yang dibagikan dari sekolah. Terkait maraknya keracunan ini, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan memanggil perwakilan dari BGN pada Senin. Hari Senin saya akan mengundang Kepala MBG perwakilan wilayah Jawa Barat. Untuk apa? Untuk membahas secara bersama-sama mengevaluasi peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, peristiwa yang terjadi itu misalnya nanti saya meminta evaluasi dapurnya higienis atau tidak, atau bahasa akademiknya audit. Yang kedua, evaluasi jenis-jenis bahan makanan yang digunakan. Apakah itu merupakan bahan-bahan makanan yang bermutu atau tidak. Yang ketiga, evaluasi jam masak. Karena kan kalau dimasaknya jam 12, kemudian diantar siswanya jam 12 malam ya, diantar ke siswanya jam 12 siang, waktunya terlalu lama. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah mengeluarkan status kejadian luar biasa atau KLB akibat keracunan MBG dengan total korban lebih dari 1.000 pelajar di 3 kecamatan sejak hari Senin hingga hari ini. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, Ayus melaporkan. Pemirsa, maraknya kasus keracunan, masyarakat desak agar program makan bergizi gratis dievaluasi dan dihentikan sementara. Wakil Kepala BGN meminta maaf dan akan bentuk tim evaluasi. Kasus keracunan MBG terjadi di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Bandung Barat yang telah ditetapkan kejadian luar biasa atau KLB. Karena ratusan siswa alami keracunan usai mengonsumsi makanan bergizi gratis atau MBG. Terkait maraknya keracunan ini, sejumlah pihak mendesak pemerintah melakukan evaluasi dan menghentikan sementara program MBG. Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia, Tulus Abadi, berpandangan jangan sampai siswa jadi korban. Jangan sampai siswa menjadi korban dan kemudian target untuk membuat makanan bergizi kepada siswa tidak tercapai. Jangan sampai menjadi istilah makanan beracun gratis bagi siswa itu. Berdasarkan data, CISDI mencatat sejak diluncurkan 6 Januari lalu telah terjadi 5.226 kasus keracunan di 16 provinsi. Tertinggi terjadi di Jawa Barat mencapai 2.051 kasus. Wakil Kepala BGN Nanik SD yang meminta maaf dan mengaku akan membentuk tim selidiki penyebab keracunan. Atas nama BGN, mohon maaf untuk masyarakat di Indonesia. Program ini luar biasa. Kami ingin membantu anak-anak tumbuh dengan baik, gizinya terpenuhi. Jadi kalau masih ada kurang-kurang, kami mohon maaf dan kami akan terus memperbaikinya.
Program makan bergizi gratis merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo untuk tingkatkan kesehatan dan gizi masyarakat. Program ini dimulai Januari 2025 dan dilaksanakan secara bertahap. Istana menerima masukan dari pihak luar untuk perbaikan program makan bergizi gratis. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardianto mengatakan program MBG tidak akan dihentikan, namun diperbaiki dan dievaluasi. Tentu didengar ya beberapa aspirasi dari beberapa kalangan yang minta ada evaluasi total, ada pemberhentian sementara, ada juga sambil jalan kita perbaiki tapi tidak perlu menghentikan secara total. Tentu ini akan menjadi akan jadi masukan yang baik buat pemerintah. Tapi sampai hari ini MBG akan tetap jalan. Dan masalah-masalah yang terjadi segera akan diatasi, dievaluasi, cari jalan keluar sehingga seperti kata Pak Presiden, MBG betul-betul menjadi program yang memang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Dari Bandara Internasional Ottawa McDonald Cartier, Prabowo beserta rombongan segera menuju Bandara Schiphol, Belanda untuk melakukan kunjungan kenegaraan. Sejumlah delegasi melepas keberangkatan Presiden Prabowo Subianto, diantaranya Dubes RI untuk Kanada, Mushin Shihab, dan Dubes Kanada untuk RI, Jess Danton. Dalam kunjungannya ke Belanda nanti, Prabowo akan bertemu langsung dengan Raja Willem Alexander guna membahas hubungan bilateral kedua negara. Pemirsa, sebelumnya di Kanada, Prabowo melakukan 2 pertemuan penting yang menandai babak baru dalam penguatan hubungan kedua negara. Perkuat kemitraan, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Kanada. Hasilnya, Indonesia dan Kanada menandatangani perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif atau ICCPA. Presiden Prabowo Subianto memulai kunjungan resminya ke Kanada dengan bertemu Gubernur Jenderal Mary Simon di Rideau Hall, Ottawa. Setibanya di Rideau Hall, Prabowo disambut hangat oleh Mary Simon dengan suasana penuh persahabatan. Dalam pertemuan ini, keduanya membahas kesamaan visi dan misi untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dan memastikan kesejahteraan masyarakat secara inklusif, serta menegaskan semakin eratnya hubungan kedua negara. Usai bertemu Mary Simon, Prabowo melanjutkan kegiatan di Kanada dengan bertemu Perdana Menteri Mark Carney, sekaligus menyaksikan proses penandatanganan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Kanada atau ICA-SIPA. Penandatanganan ICA-SIPA dilakukan oleh Menteri Perdagangan RI Budi Santoso dan Menteri Perdagangan Kanada Maninder Sidhu. Dengan perjanjian ini, Kanada berkomitmen menghapus 90,5% tarif impornya terhadap barang dari Indonesia, sementara Indonesia memberikan liberasi terhadap 85,8% pos tarif. I think this will be a historic moment. It will prove to be a significant milestone. And as you mentioned, we worked very hard, sir. We studied 9,000 pages of agreement. That's right. We're up all night. So, I mean, but anyway, we are here to witness and sign this great agreement. So I'm very proud, I'm very lucky to be the Indonesian president who brings this back to Indonesia. Colleagues, friends, this is the right deal at the right time with the right partner. This is our largest export market, Canada's largest export market in Southeast Asia. Implementasi ICA-SIPA juga memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi dunia usaha, termasuk transparansi regulasi, perlindungan investasi, serta komitmen dalam pemberdayaan UMKM. Kunjungan Prabowo Subianto di Kanada diakhiri dengan jamuan makan malam yang digelar oleh Perdana Menteri Mark Carney di Fred and Elizabeth Fontaine Garden Court, National Gallery of Canada.
Jamuan makan malam ini bertujuan untuk memperkuat kemitraan strategis antar kedua negara. Presiden Prabowo juga diajak berkeliling mengunjungi National Gallery of Canada. PM Carney menunjukkan sejumlah karya budaya bangsa Kanada. Pemirsa, salam lintas agama yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada penutup pidatonya di sidang Majelis Umum PBB ke-80 mengundang perhatian media asing. Media asing menilai salam tersebut mengundang pesan simbolik. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Thank you very much. May God bless us all. May peace be upon us. Presiden Prabowo Subianto mengundang perhatian media asing ketika menyampaikan pidatonya di sidang Majelis Umum PBB ke-80 di New York, Amerika Serikat pada Selasa 23 September lalu. Shalom. Salah satu hal yang disorot adalah gaya salam multireligi yang diucapkan pada akhir pidatonya, yakni rangkaian salam dari Islam, Yahudi, Hindu, dan Buddha. Media asing pun menilai salam tersebut mengandung pesan simbolik dari negara Muslim terbesar di dunia. Media India The Daily Jagran menyoroti salam Om Shanti Shanti Om yang biasa digunakan umat Hindu dan mengajak semua agama hidup rukun. Sementara itu, Times of India menyoroti sisi sekuler dari salam Prabowo. Media tersebut menilai salam multireligi yang disampaikan oleh Prabowo menunjukkan upaya Prabowo menghadirkan semua agama besar dalam satu pesan perdamaian, khususnya di forum diplomasi internasional. Media News 18 dari India juga menyoroti gaya salam Prabowo yang unik sebagai simbol dunia ideal yang ia impikan, yakni perdamaian tanpa kebencian dan tanpa kecurigaan. Sementara itu, media Times of Israel juga menyoroti salam pluralisme Prabowo. Media tersebut menilai kata shalom jarang diucapkan pemimpin negara Muslim, terutama di forum internasional. DPR RI menyatakan Kementerian BUMN dalam waktu dekat akan berubah namanya menjadi Badan Penyelenggara Badan Usaha Milik Negara atau BPBUMN. Perubahan ini pun sedang dibahas dan akan dirampungkan dalam revisi Undang-Undang BUMN sebelum masa reses. Pembahasan revisi Undang-Undang BUMN saat ini masih terus dilakukan antara DPR dan pemerintah. Salah satu poin pembahasannya terkait perubahan status Kementerian BUMN menjadi badan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, nama dan fungsi dari Kementerian BUMN pun akan berubah menjadi Badan Penyelenggara BUMN. Hal ini didasari karena tata kelola BUMN sudah seluruhnya di bawah Danantara. Pembahasan revisi Undang-Undang BUMN ini dipastikan akan rampung sebelum masa reses. Di situ fungsi dari BUMN kan itu sudah, Kementerian BUMN kan itu sudah sebagian besar diambil oleh Danantara. Nah, sehingga tinggal fungsinya dari Kementerian BUMN itu adalah regulator, pemegang saham syariah, dan menyetujui RPP. Nah, sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan itu ada kemudian keinginan untuk menurunkan status dari kementerian menjadi badan penyelenggara badan usaha milik negara, badan penyelenggara BUMN. Sebelumnya, isu menurunkan status Kementerian BUMN menjadi badan ini telah diutarakan pemerintah dan akan dibahas melalui revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023. Hal ini karena fungsi operasional Kementerian BUMN telah banyak dikerjakan oleh Danantara. Dari Jakarta, Riki Anwardi, iNews melaporkan. Pemirsa, kepastian perlindungan korban kecelakaan lalu lintas jadi sorotan DPR. Komisi 11 menekankan status hukum penyelenggara asuransi sosial harus diperkuat. Dalam rapat dengar pendapat umum, Panitia Kerja RUU Penguatan Sektor Keuangan DPR menegaskan status hukum penyelenggara asuransi sosial harus diperkuat. DPR menilai jasara harja tidak boleh disamakan dengan asuransi komersial. Sejumlah pakar menyebut peran khusus yang diemban perlu dilandasi payung hukum yang tegas. Dengan regulasi yang kuat, perlindungan bagi masyarakat diharapkan lebih pasti.
Menjadikan jasa raharja ini termasuk dalam sebuah lingkup asuransi sosial di mana mereka mempunyai landasan yang makin kuat. Sebenarnya landasan sudah ada, tapi kita ingin menguatkan dalam P2SK. Karena di Undang-Undang P2SK itu semua sektor keuangan kita payungi dalam sebuah sistem omnibus law. Banyak hal yang kita atur bersama-sama sebagai sebuah penguatan. Seorang oknum polisi berpangkat komisaris besar dilaporkan ke Propam Mabes Polri atas dugaan penerimaan suap ratusan juta rupiah dari anak pejabat di salah satu BUMN. Kasus ini terungkap usai seorang sopir bernama Asril melaporkan kejanggalan proses hukum yang dialaminya. Asril sebelumnya melaporkan anak pejabat BUMN Pelabuhan Sumut atas kasus pengancaman. Namun belakangan muncul perdamaian tanpa sepengetahuan korban dengan uang damai ratusan juta rupiah hingga pelaku yang sudah ditahan menjadi bebas. Kini korban berharap Propam Mabes Polri dapat memberikan keadilan dan memproses laporan tersebut secara transparan. Dan karena beliau dikorbankan, ditumbalkan, dikambing hitamkan, serta beliau mencari keuntungan finansial dari laporan yang saya buat di Polda Sumut. Dugaan kasus penyalahgunaan wewenang kekuasaan, dugaan kasus suap, pelanggaran kode etik berat yang diduga meraup uang sejumlah ratusan juta rupiah. Pemirsa, Barreskrim Polri menetapkan 9 tersangka kasus tindak pidana perbankan dan pencucian uang. Para tersangka bekerja sama dengan Kepala Cabang Pembantu Bank di Jawa Barat dan membobol uang senilai 204 miliar rupiah dari rekening dorman. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri membongkar kasus pembobolan rekening dorman senilai 204 miliar rupiah. Dalam perkara ini, penyidik menetapkan 9 tersangka. Dirti Pideksus Barreskrim Polri Brigjen Helvi Asegaf menjelaskan, modus para tersangka yakni melakukan akses ilegal untuk memindahkan dana dari rekening dorman. Jaringan sindikat pembobol bank dengan modus melakukan akses ilegal untuk pemindahan dana ke rekening di rekening dorman secara in absentia atau tanpa kehadiran fisik nasabah senilai 204 miliar rupiah yang terjadi pada tanggal 20 Juni 2025. Kesimpulan dari pertemuan tersebut, kami sampaikan bahwa jaringan sindikat pembobol bank yang mengaku sebagai Satgas Perempat Aset menjelaskan cara kerja serta peran masing-masing dari mulai persiapan, pelaksanaan eksekusi sampai tahap imbal balik hasil. Jaringan sindikat pembobol bank selaku tim eksekutor memaksa kepala cabang menyerahkan user ID aplikasi core banking sistem milik teller, dan kepala cabang serta apabila tidak mau melaksanakan akan terancam keselamatan kepala cabang tersebut beserta seluruh keluarganya. 2 tersangka dalam kasus ini merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan Kepala Cabang Pembantu BRI Cempaka Putih Muhammad Ilham Pradipta yang sedang ditangani Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Amrina Rida, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Polisi mengungkap perkembangan baru mengenai kasus pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN. 2 tersangka kasus tersebut juga merupakan dalang pembobolan rekening dorman sebesar 204 miliar rupiah. Polisi telah mengungkap motif dibalik penculikan yang berujung pembunuhan terhadap Kepala Cabang BRI Cempaka Putih Muhammad Ilham Pradipta. Motif para tersangka merupakan untuk melakukan pemindahan uang dari rekening dorman ke rekening penampungan yang telah disiapkan pelaku. Para pelaku mengincar uang yang tersimpan di rekening dorman senilai 70 miliar rupiah. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri pun mengungkap 2 tersangka kasus pembunuhan Kepala Cabang BRI yang berinisial C alias K dan DH yang juga terlibat sebagai dalang pembobolan rekening dorman di BNI sebesar 204 miliar rupiah. Dari 9 pelaku di atas, terdapat 2 orang tersangka berinisial C dan K serta DH sebagai sindikat jaringan pembobolan dana nasabah yang menargetkan
rekening dorman yang juga terlibat dalam kasus penculikan terhadap Kepala Cabang Bank BRI Cabang Cempaka Putih berinisial MIP yang saat ini ditangani oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Dengan modus operandi, para pelaku merupakan jaringan sindikat pembobol bank yang menargetkan pemindahan dana yang ada di dalam rekening dorman di luar jam operasional bank. Sebelumnya, Kepala Cabang Bank BUMN ditemukan tewas di area persawahan di wilayah Kabupaten Bekasi pada Kamis 21 Agustus 2025 lalu. Korban ditemukan dengan kondisi wajah, kaki, dan tangan terlilit lakban hitam usai diculik di parkiran sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Timur. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi ungkap modus 2 tersangka sindikat pembobol bank yang juga terlibat dalam kasus pembunuhan kepala cabang bank. Sindikat tersebut memaksa kepala cabang menyerahkan user ID sistem perbankan dan ancam keselamatan apabila menolak. Sindikat pembobol bank selaku tim eksekutor memaksa kepala cabang menyerahkan user ID aplikasi core banking sistem milik teller dan kepala cabang, serta apabila tidak mau melaksanakan akan terancam keselamatan kepala cabang tersebut beserta seluruh keluarganya. Sebuah diskusi digelar untuk mempersiapkan pemindahan status ibu kota negara dari Jakarta. Nah, beragam persiapan ini akan dilakukan untuk membuat Jakarta sebagai kota global yang berbudaya. Badan Musyawarah atau Bamus Betawi mengajak warga Jakarta untuk bersiap menghadapi era baru pasca status ibu kota negara tidak disandang lagi oleh Jakarta dan tampil sebagai kota global dan berbudaya. Dihadiri oleh 100 orang perwakilan dari Ormas Betawi, diskusi ini membahas mengenai transformasi Jakarta dari ibu kota negara menuju kota global dan berbudaya. Bagaimanapun juga, walaupun Jakarta itu udah ibu kota nanti, umpamanya gitu, tetap Jakarta punya kita, Betawi. Kita kembangkan kebudayaannya, pelestariannya, kita majukan, perdanya kita hidupkan menjadi pergub. Nah, itulah bagi masyarakat Betawi akan bisa mengembangkan kemajuan tentang kebudayaan Betawinya. Dalam diskusi ini ditekankan tidak ada perubahan yang signifikan atas hilangnya status ibu kota pada Jakarta. Pemerintah akan fokus dalam peningkatan IPK yang berdampak pada kesejahteraan warga Jakarta, khususnya masyarakat Betawi. 7 dimensi IPK menjadi perhatian pemerintah termasuk pendidikan, ekonomi budaya, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, serta kesetaraan gender. Kalau dari perspektif perencanaan daerah sebenarnya tidak ada hal ketakutannya begitu. Yang menjadi perhatian kami adalah perencanaan atau strategi perencanaan untuk peningkatan IPK yang berdampak pada pembangunan atau peningkatan kesejahteraan warga Jakarta, khususnya masyarakat Betawi. Sejumlah strategi akan dilakukan untuk mempersiapkan Jakarta sebagai kota global, termasuk meningkatkan pengalaman budaya di Jakarta untuk terus melestarikan warisan kota yang dikenal sebagai melting pot ini. Bamus Betawi berharap diskusi ini dapat menjadi corong untuk mensosialisasikan transformasi Jakarta menjadi kota global yang berbudaya. 5 abadnya. Dari Jakarta, Stephen Patidama, iNews melaporkan. Masih 1, 2, 3. Pemirsa, sebuah forum untuk meningkatkan kerja kemanusiaan digelar di Jakarta. Dalam forum ini ditekankan kolaborasi antar berbagai lembaga dan juga pemerintah dapat meningkatkan solidaritas. Humanitarian Forum Indonesia atau HFI menggelar Indonesia Humanitarian Dialogue 2025 di salah satu hotel di Jakarta Pusat. Ratusan peserta hadir mulai dari pemerintah, lembaga internasional, negara sahabat, komunitas agama, akademisi, hingga berbagai tokoh. Pertemuan ini menegaskan bahwa kerja kemanusiaan membutuhkan jembatan kolaborasi dari berbagai pihak. Acara ini menekankan kekuatan keberagaman sebagai sumber daya untuk menyatukan langkah dalam aksi nyata. Dari awal kita memang
memiliki keyakinan bahwa tidak ada yang bisa dikerjakan sendiri, semuanya harus dikolaborasikan. Apalagi ini isu kemanusiaan yang memang kompleks persoalannya, sehingga tidak mungkin hanya satu pihak atau satu lembaga saja yang mengerjakan atau menyelesaikannya. Peserta forum menyusun rekomendasi konkret agar lembaga berbasis agama semakin terhubung dengan sistem tanggap bencana nasional. Kolaborasi antar berbagai lembaga dan pemerintah dinilai mampu menciptakan kekuatan solidaritas. Cara mendekati itu adalah dengan cara kolaborasi seperti yang menjadi tema dari hari ulang tahun PFI pada hari ini. Kolaborasi ini menjadi hal yang penting, yang harus kemudian kita lakukan secara bersama-sama. Di kementerian lembaga itu ada 23 kementerian lembaga yang terkait dengan bencana, dan ini semua berkolaborasi. Indonesian Humanitarian Dialogue 2025 memperkuat kerjasama berbasis bukti, menghadirkan solusi atas isu kemanusiaan yang terus berkembang, dan meneguhkan solidaritas lintas iman sebagai fondasi kemanusiaan Indonesia. Dari Jakarta, Dias Triawan, iNews melaporkan. Lebih dari 20 warga Israel terluka usai pesawat tak berawak atau drone yang diluncurkan oleh Houthi di Yaman meledak di Eilat. Drone jatuh di wilayah Eilat setelah pertahanan udara Israel gagal mencegat. Polisi memeriksa drone tersebut dan memperingatkan masyarakat agar menjauh dari lokasi pesawat tanpa awak yang jatuh. Hal ini terjadi beberapa hari setelah pesawat tak berawak lainnya menabrak sebuah hotel di kota Resor Laut Merah. Petugas medis melaporkan di antara korban terluka terdapat 2 pria berusia 60 dan 26 tahun yang mengalami kondisi serius. Sementara seorang pria berusia 30 tahun mengalami luka sedang dan 19 orang lainnya mengalami luka ringan. Militer Israel mengakui upaya untuk mencegat drone tersebut telah gagal dengan 2 rudal pencegat Iron Dome ditembakkan ke pesawat tak berawak tersebut dan mencatat bahwa sirene telah membunyikan peringatan akan adanya serangan sesuai protokol. Ini bukan pertama kalinya Eilat diserang oleh militan Houthi sejak Israel melancarkan serangan di Gaza. Pemirsa, tank Merkava Israel hancur usai dihantam roket Yasin 105 milik pejuang Palestina. Peristiwa ini terjadi di barat daya kota Gaza. Nampak pejuang Palestina mengintai tank yang tengah melintas di jalan. Pejuang kemudian menembakkan roket Yasin 105 ke arah kendaraan lapis baja militer Israel tersebut. Tank Merkava pun seketika hancur dalam insiden itu. Sebelumnya, pada Senin lalu, IDF diketahui mengaku Komandan Brigade Bersenjata ke-7 dari Batalion 77 tewas di Tel Al-Hawa akibat terkena RPG. Pemirsa, ribuan keluarga Palestina mengungsi dari kota Gaza pasca Israel lancarkan serangan darat besar-besaran. Ribuan keluarga tinggalkan kota Gaza menuju arah selatan melalui Jalan Rashid di malam hari. Bersama anggota keluarga dan sedikit harta yang tersisa, warga tinggalkan Gaza dengan harapan mendapat sedikit keamanan. Israel pun terus tingkatkan serangannya di wilayah Gaza. Sebelumnya, militer Israel menjatuhkan selebaran perintah evakuasi ke penduduk di tengah reruntuhan kota Gaza, tempat mereka mengebom menara-menara perumahan hingga rata dengan tanah. Pemirsa, Uni Emirat Arab tengah bersiap untuk kembali mengirimkan bantuan ke warga Gaza. Konvoi kendaraan mengangkut pasokan medis hingga truk air bersih siap diberangkatkan pemirsa ke Gaza melalui titik perbatasan Rafah di Mesir. Operasi Gallant Night 3 menunjukkan konvoi bantuan medis ke Gaza. Ambulans, truk
truk tangki air, hingga truk membawa persediaan makanan menyeberang ke Gaza melalui titik perbatasan Rafah di Mesir. Kantor Berita Negara UEA, WAM mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya keberlanjutan negara tersebut untuk mendukung warga Palestina. UEA meluncurkan operasi Gallant Night Tree mengikuti arahan Presiden Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan untuk memberikan bantuan kepada warga Palestina di Gaza setelah gempuran militer Israel. Pemirsa, warga Palestina diterjang krisis kelaparan di tengah semakin memburuknya kekurangan pasokan makanan pokok di jalur Gaza. Mereka berdesak-desakan mengantri makanan di dapur umum di Khan Yunis demi bertahan hidup. Warga Palestina yang mengalami kelaparan mengantri makanan di dapur umum di Khan Yunis di tengah semakin memburuknya kekurangan pasokan makanan pokok di jalur Gaza. Mereka berdesakan sambil membawa panci dan piring, sementara para relawan bekerja di dalam dapur untuk menyiapkan makanan. نجي من مسافة بعيدة والله بس بنقعد بالساعتين ثلاثة والله احنا قاعدين هاي عشان ناخذ كمية الأكل الأولى وعند أولادي ستة في رقبتي والله وجوزي مصاوب والله ما بقدر يتحرك يجيب لنا أكل ولا يجيب لنا حاجة وعادنا لو بروح أودي لهم إذا ما حصلتش يوم خلص فيش أكل ولا في حاجة لهم. Pengungsi Palestina menghadapi kekurangan gizi karena makanan bernilai tinggi seperti daging, ikan, dan telur tidak tersedia karena pembatasan Israel terhadap masuknya pasokan pangan. المستفيدون من هذه التكية حوالي 20,000 نسمة يوميا يأتون إلينا من جميع النواحي ليحصلوا على وجبة طعام. من يحصل على طعام يعيش ومن لم يحصل يزداد سوءا في المعيشة. Klasifikasi fase keamanan pangan terpadu PBB telah menempatkan kota Gaza pada fase 5, yakni tingkat kerawanan pangan tertinggi, dengan peringatan 500 juta orang beresiko mengalami kelaparan, kemiskinan, dan kematian. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melepas Satuan Tugas Foreign Police Unit 7 Minuska Bayangkara. Satgas Bayangkara Polri ini akan bertugas dalam misi perdamaian PBB di Republik Afrika Tengah. Upacara pelepasan digelar di Markas Besar Polri sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan kesiapan personel yang akan membawa nama baik bangsa di kancah internasional. Satuan Tugas Foreign Police Unit 7 Minuska Bayangkara telah menjalani berbagai pelatihan intensif sebagai bekal untuk menghadapi tantangan di wilayah misi. Salam Garuda. Dalam sambutannya, Kapolri menyatakan keikutsertaan Polri adalah bagian dari diplomasi aktif Indonesia untuk perdamaian dunia. Ia berharap seluruh personel menjalankan tugas dengan profesionalisme dan integritas, serta menjaga nama baik bangsa di forum internasional. Partisipasi Satuan Tugas Foreign Police Unit 7 Minuska Bayangkara menunjukkan profesionalisme Polri di tingkat internasional, sekaligus memperteguh posisi Indonesia sebagai negara yang berkomitmen pada perdamaian dunia. Inilah video artis Leony yang viral di media sosial. Dalam video, Leony mengeluhkan adanya biaya pergantian nama ahli waris di rumahnya. Tak sampai di situ, Leony juga membongkar laporan anggaran di pemerintah Tangerang Selatan di tahun 2024 yang ada di laman situs tangerangselatan.go.id. Leony pun siap untuk bertemu dan berdiskusi soal anggaran ini. Ada beberapa hal juga yang lebih penting yang pengen saya dan mungkin sebagian masyarakat Tangsel ingin sampaikan terkait permasalahan sampah, terkait permasalahan jalanan, dan masih banyak lainnya. Mudah-mudahan kita bisa berdialog secara terbuka, nggak cuma saya doang, tapi juga beberapa masyarakat bisa ikut hadir juga di situ. Yang pasti saya tunggu undangannya, Pak. Bisa bisa hubungi saya aja, terserah mau lewat cara apapun. Saya tunggu ya, Pak. Terima kasih. Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Daphni pun mengajak Leony bertemu untuk menjelaskan duduk permasalahan secara rinci. Benyamin Daphni menambahkan untuk laporan anggaran yang dimaksud oleh Leony hanya jaringan pemeliharaan kantor pusat pemerintah, bukan untuk pemeliharaan jalan ke Tangerang Selatan.
Memang tadi sudah dijelaskan 731 juta nggak mungkin ngebenerin jalan sebesar itu. Itu hanya satu khusus untuk perbaikan jaringan listrik dan itu pun hanya di Pemkot saja. Ya kan hanya di kantor Pemkot saja, bukan se-Tangerang Selatan. Makanya jumlahnya 731 juta dan itu sudah dilaksanakan. Selain pemeliharaan jalan, Leoni juga menyoroti program penunjang urusan pemerintah daerah yang nilainya mencapai 2 triliun rupiah. Dalam laporan ini, jumlah beban pegawai pemerintahan Kota Tangerang Selatan mencapai 1,2 triliun rupiah. Sementara anggaran untuk bansos yang diberikan untuk warga hanya sebesar 136 juta rupiah. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Bangkok dikejutkan dengan lubang runtuhan atau sinkhole yang terjadi di jalan raya, tepatnya di depan rumah sakit Fajra, distrik Dusit, Bangkok, Thailand. Diduga lubang runtuhan itu dipicu oleh tingginya intensitas hujan serta kebocoran terowongan di lokasi konstruksi stasiun kereta bawah tanah. Dari rekaman video amatir warga, sejumlah mobil dan tiang-tiang listrik ikut amblas, sedangkan pipa air pecah akibat lubang runtuhan atau sinkhole yang terjadi di jalan raya, tepatnya di depan rumah sakit Fajra, distrik Dusit, Bangkok, Thailand. Insiden lubang runtuhan ini memiliki kedalaman 50 meter yang membentang sekitar 900 meter persegi. Diduga lubang runtuhan dipicu oleh tingginya intensitas hujan serta kebocoran terowongan di lokasi konstruksi stasiun MRT baru. Namun penyebab kemunculan lubang raksasa ini masih diselidiki. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas di ibu kota Thailand lumpuh. Warga yang berada di sekitar tempat kejadian langsung dievakuasi. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun 3 kendaraan rusak akibat lubang runtuhan. Pemirsa, topan super ragasa badai terkuat dunia tahun ini terjang Hong Kong dan sejumlah kawasan sekitarnya, sebabkan sedikitnya 15 orang tewas. Inilah momen hotel mewah dihantam gelombang banjir saat topan super ragasa menghantam Hong Kong. Selain menyebabkan bangunan rusak parah, sedikitnya 15 orang tewas dan ratusan orang hilang akibat terjangan badai tropis terkuat tahun ini. Hanya di Hong Kong, pemirsa, topan ragasa juga menerjang kawasan Guangdong, Cina dan menyebabkan sejumlah kendaraan tergenang banjir. Otoritas setempat bahkan memutuskan untuk mengevakuasi lebih dari 2 juta warganya. Pemandangan serupa juga terlihat di kawasan Hualien, Taiwan. Danau yang meluap menyebabkan jembatan rusak dan banjir bandang menggenangi permukiman penduduk. Dilaporkan sedikitnya 14 orang tewas dan puluhan lainnya hilang. Terjangan topan super ragasa membuat Hong Kong lumpuh selama hampir 2 hari. Kini aktivitas di Hong Kong mulai kembali normal. Pembersihan dilakukan meskipun sejumlah layanan publik dan juga infrastruktur masih dalam proses perbaikan. Hong Kong memulai pembersihan besar-besaran setelah wilayah tersebut lumpuh selama hampir 2 hari akibat topan super ragasa. Terlihat jalanan kota dunia Asia dipenuhi pepohonan tumbang dan tumpukan puing. Bangunan dan trotoar juga rusak akibat badai terkuat dalam beberapa tahun terakhir. 呢一個都勁，因為我本身屋企有啲戶外木咧都吹起咗，係啊地板。咁但係就 so far 就係即係如果戶外嗰啲就唯有係揾啲繩啊或者揾啲嘢綁住啲物件咯，咁等啲嘢唔好咁容易吹走咯。 Sekitar 1.050 pohon tumbang dilaporkan ditangani oleh Departemen Jalan Raya Kota. Topan ini juga menyebabkan gangguan transportasi di seluruh kota.
Badai tersebut juga menghantam kota-kota besar lain di Cina Selatan, serta menimbulkan angin kencang dan hujan deras. Pemirsa, pasca topan Ragasa melanda kawasan Makau, warga setempat berlomba-lomba menangkap ikan yang terbawa banjir. Ya, momen ini terjadi di tengah imbauan pemerintah setempat agar warga tetap berada di rumah. Ada berkah di balik musibah. Sepertinya itulah kata yang pas menggambarkan saat sejumlah warga berburu ikan di jalanan yang masih tergenang banjir pasca topan Ragasa melanda kawasan Makau pada hari Rabu. Mereka berupaya menangkap ikan yang terbawa banjir dengan peralatan seadanya. Mulai dari tongkat, serokan sampah, hingga ember. Momen ini terjadi di tengah imbauan pemerintah setempat agar warga tetap berada di rumah.